saya bikin kameranya burem begini, tuh kan jadi macam-macam, biar wajahnya jadi tambah terpuguh gitu ya. Baik, Bapak Ibu senang sekali bisa bertemu. Ya, itu semoga di akhir pekan ini Bapak Ibu tetap sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, juga tetap lancar bagi yang menjalankan saum, selamat menjalankan ibadah saum, dan bagi yang tidak menjalankan ibadah saum, selamat tidak menjalankan ibadah saum ya. Ini terkait kemarin kita bicara banyak terkait dengan permasalahan sistem sosial ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lanjutkan pada bagaimana ketika proses menyelesaikan permasalahan tengah masyarakat juga berkaitan dengan bagaimana membangun kemitraan gitu. Kemitraan ini jadi hal yang penting juga Bapak Ibu, karena bagaimanapun harus disadari bahwa tidak bisa ada satu atau dua orang saja yang bekerja untuk membangun masyarakat sendirian, nggak bisa. Tapi harus ada kerjasama, itu Bapak Ibu. Nah kalau ada kerjasama seperti itu, maka perlulah dikembangkan agar ada sumber daya lain yang bisa mendukungnya, gitu Bapak Ibu. Nah ini contohnya seperti ini. Ini ketika dibicarakan tentang kemitraan, kita bicara tentang kerjasama. Ini yang jelas seperti ini. Ini untuk definisinya. Ada secara etimologis antara partnership, kemudian partner, ya artinya persekutuan atau perkongsian atau kerjasama, ya itu sama lain. Nah ini juga sama kemitraan. Ini ada beberapa hal penting yang harus kita pahami ketika bicara terkait dengan kemitraan. Apa yang jadi syarat utamanya? Syarat utamanya misalkan ada satu ikatan yang saling menguntungkan, membutuhkan, kemudian kapabilitas, ada waktu dan tujuannya. Ini yang paling jelas. Nah ini syarat kemitraannya sendiri, ada dua pihak atau lebih memiliki kesamaan visi, kemudian ada kesepakatan, kemudian saling membutuhkan juga sama. Ini juga melihat kerjasamanya, perasaan ini mah udah ya di kelas non-tekma ya. Sudah nyampe kan ya. Ini juga sama, kemitraan kesatuan pendidikan juga ada. Ini ada keluarga peserta di satuan pendidikan. Nah sama, di sini seperti satuan pendidikan. Kita tidak menyebutkan PKBM, kita tidak menyebutkan sekolah, kita tidak menyebutkan PAUD, kita tidak menyebutkan satuan secara spesifik, tapi disebutkan sebagai satuan pendidikan. Karena BLK saja itu bisa sebagai satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini sasaran kemitraannya juga sama. Nah ini pemuka atau tokoh masyarakat, ini singkatnya TOMA, padahal singkatan dari tokoh masyarakat Bapak Ibu. Kemudian ada masyarakat, kasih pemerintah, dunia usaha, kader lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, banyak sekali kemitraan institusi pendidikan. Nah, nanti kaitannya dengan apa? Dengan yang pentahelix, model kerjasama pentahelix. Ini yang jelas banyak hal ya ketika bicara misalkan pilar kemitraan. Peran mitranya saja yang ini. Nah, ini peran mitra, macam-macam peran mitranya, tergantung nanti bentuk kerjasama seperti apa dan peran kita seperti apa. Mungkin kalau kerjasama ekip Siliwangi dengan PKBM dinamai Cipageran misalkan. Nah, PKBM-nya yang sebagai fasilitator misalkan. Fasilitator apa? Fasilitator pembelajaran bagi mahasiswa. Juga sebagai anggota aktif. Kenapa? Ya karena sebagai anggota kemitraannya memang berperan aktif kan, yang mengarahkan mahasiswa. Nanti kamu ngajar di sini, nanti kamu cara menyiapkan materinya ini, materinya di kelas ini sudah sampai sini. Nah itu juga sama. Tuh. Tapi kalau misalkan ekip Siliwangi bekerja sama misalkan dengan Bening Saguling, nah mungkin Bening Saguling di sana berperan sebagai motor dan dinamisator. Kenapa? Ya karena Bening Saguling sendiri yang sudah menggerakkan masyarakat di sana gitu. Nah, jadi nanti dari ekip Siliwangi mungkin hanya sebagai fasilitatornya saja gitu. Jadi misalkan sebagai apa ya, kalau ada pelatihan kita yang menyediakan instrumen-instrumennya, kita yang menyediakan perlengkapan gitu, atau mungkin kalau ada pemateri bisa kita hadirkan juga. Itu juga bisa seperti itu. Jadi perannya ini sangat longgar Pak Ibu. Jadi tergantung di kondisinya seperti apa. Ada juga sebagai peserta kreatif, ada pemasok sumber daya. Nah kita kan bayangin sebagai pemasok sumber daya ini ditulisnya program kesehatan atau tidak hanya program kesehatan, semua program sama. Ini sama saja. Kemudian dukungan sumber daya juga sama. Kita biasanya banyaknya di sini ya, 1, 2 ini ya.
Nah, di sini yang 4, 5, 6, 7 banyak. Padahal di sini ada berbagai macam, ada 1, 2, 3 yang juga bisa digunakan sebagai peran mitra. Nah, model kemitraannya juga sama, ada kemitraan semu, ada kemitraan mutualistik, ada kemitraan konjugasi, banyak lah. Ini tergantung nanti perannya mau seperti apa. Assalamualaikum Pak Ansor. Ya, ujung aja. Nanti rekamannya. Oh, oke, itu bisa parah. Oh, nyatu artinya. Oke, yuk, siap. Salam. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kemitraan mutualistik. Ini ada kemitraan semu juga ya. Kalau yang semu mah ya maksudnya misalkan begini ya, misalkan Pak Iwan suruh Pak Lukman deh kurang kerja sama lah pas UAS, ayo gitu, ayo pas UAS ketemu ya gitu. Iya nah Pak Iwan di Pak Lukman ini jawaban yang sami bisa, nah nomor jawaban Pak Lukman ya di Pak Iwan, nomor jawaban Pak Iwan ya di Pak Lukman, kumaha gitu. Nah kayak gitu teh cek Pak Iwan teh eta mah Pak Lukman Pak niron ka abdi cek Pak Lukman eta Pak Iwan mau mimitian. Nah itu kemitraan semu, jadi tidak ada kesepakatan, jadi tidak ada kejelasan, jadi kur eta mahnya sa jendruna we eta masukan. Nah itu ya kita harus menghindari kemitraan yang seperti itu. Nah kalau mutualistik sama karena ini ada aspek penting kemitraan, saling memberikan manfaat, kemudian mendapatkan manfaat, kemudian mencapai tujuan juga. Ini juga sama konjugasi. Nah ini mah jadi misalkan Bu Emi misalkan punya sekolah. Nah Pak Lukman misalkan dibanding Saburing punya program. Bu Emi gimana kalau misalkan gini, Bu Emi kan punya sekolahnya, saya punya misalkan pusat kegiatannya gitu. Gimana kalau misalkan nanti kita bangun kayak semacam sekolah sungai gitu. Oh bisa, nah itu namanya konjugasi gitu. Jadi ada kekurangan kelebihan masing-masing. Ini juga macam-macam lagi banyak ya terkait dengan kemitraan. Nah langkah-langkah pembentukan kemitraan sama. Ini juga ada berbagai macam ya Bapak Ibu. Ada penjajakan dulu pasti ini ada studi banding dulu awalnya. Kita tentu saja harus ada prosesnya. Sama juga kami di IKIP Siliwangi kalau ada kemitraan kami nilai dulu misalkan mitranya siapa, terus kerjasamanya dalam bidang apa gitu. Nah itu biasanya jadi pertimbangan awal juga. Terus setelah penjajakan baru nanti ada penyamaan persepsi satu sama lain agar sama-sama misalkan tujuannya antara kita maupun sama orang lain itu apa di bidang apa itu harus ada penyamaan persepsi dulu. Kemudian selanjutnya ada perumusan serta penyusunan ruang lingkup. Nah ini juga sama IKIP Siliwangi walaupun perguruan tinggi tidak bisa serta merta misalkan ayo kerjasama dengan PKBM Bina Mandiri Cipageran bidang apa ya, sudah kalau gitu bidang teknik penerbangan ya nggak bisa ya karena IKIP Siliwangi fokusnya di dalam bidang pendidikan gitu. Mungkin PKBM Bidang Mandiri bisa saja mengadakan pelatihan teknik penerbangan untuk warga belajarnya, tapi IKIP Siliwangi jadi apa? Nah itu masalah penyamaan persepsi harus sama juga terkait dengan perumusan dan penyusunan ruang lingkup. Baru nanti ada pembentukan dan penetapan jejaringnya. Misalkan kerjasamanya ya mungkin kalau Pak Iwan kan sudah jadi misalkan ketua PKBM-nya. Nah karena ini misalkan dengan kesetaraan, silakan hubungi saja. Misalkan dengan Bu Omah, misalkan, nah gitu. Nanti Bu Omah yang akan mengarahkan mahasiswa kan begitu, ya. Gitu. Itu namanya pembentukan penetapan jejaring. Jadi dengan unsur-unsur terkait di bawahnya. Ini juga sama terkait dengan pola model kemitraan. Kayak ini contohnya kalau yang CSA, Corporate Social Responsibility. Ya kalau Bening Saguling sudah punya pengalaman terkait dengan pengembangan pola kemitraan CSR seperti itu mungkin. Yang Bapak Ibu yang lain juga mungkin sudah banyak juga. Nah ini sama-sama. Jadi ya misalkan, nah cuma masalahnya ketika berbicara pengembangan CSR, terutama kaitan kerjasama dengan UMKM, misalkan ini harus ada, nah satu ini, jadi ada mutualismenya kan kerjasama ada mutualismenya ya. Jadi misalkan yang jadi mitra, oke dia dapatkan ini bantuan, ini juga bisa saja, tapi timbal baliknya ini untuk perusahaan yang awalnya ada promosi produk, ya sama juga. Pak boleh, boleh tidak apa-apa, tidak dilarang Pak, tenang asal
KD misalkan di PKBM Pansunaria ada bantuan di mana di PT Jarum, kumaha untuk bantuan di PT Sampurna, nah kan banyak di PKBM di tambahkan logo nanti iklan rokok, kan di bawah nanti hati-hati merokok dapat merusak kesehatan. Nah kan itu juga sama. Tapi kalau misalkan Ultra Jaya, Ultra Milk gitu kan Ultra, nah itu masih mungkin lah ya. Atau misalkan ban teranam dari Goodyear, Bridgestone dan sebagainya, atau misalkan dari Toyota, nah teranam juga itu masih memungkinkan. Nah itu yang disebut dengan tadi ruang lingkup kerjasamanya, gitu ya. Kemudian, nah ini contoh misalnya cara jari, nah ini kerjasama pentahelix. Pentahelix 5 pihak, pemerintah, akademisi, media massa, masyarakat, dan sektor swasta, perusahaan. Ini pentahelix. Nah, kerjasama pentahelix ini, contohnya seperti apa? Nah ini, jadi pentahelixnya contohnya dari role modelnya bahwa akademisi perannya sebagai konseptor. Pemerintah ya yang menentukan peraturan, kan gitu. Ya kebijakan. Nah, masyarakat sebagai akselerator, pemercepat. Kenapa, Pak? Ya, atau mau program apapun, masyarakatnya nggak ada, gimana tuh ya? Nah itu penting. Kemudian ada bisnis. Bisnis ini sebagai enabler. Enabler ini apa? Enabler ini ya yang maksudnya kalau misalkan di masyarakat modalnya kurang, di pemerintah juga mungkin program anggaran pendanaan terbatas, nah swasta bisa digunakan di sana. Di sini yang terakhir, nah third sektornya apa contohnya? Media massa. Sekarang ini kan media massa sangat penting. Ya, dikit CDW kalau dikit-dikit unggah di web. Kenapa? Sengaja membuat orang agar membaca web. Oh iya, di Ikip ada kegiatan ini. Di FB sama juga. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah punya lembaga, ya diupayakan media sosialnya mulai diaktifkan sekarang. Tapi pengikutnya, followernya cuma baru 500 orang ya nggak masalah. Tapi yang jelas ketika Bapak Ibu misalkan, contoh kemarin ketika saya ada program di PUPR, misalkan Pak Indra Darmawan jadi pematerinya, bagaimana cara menjernihkan air hanya dengan menggunakan limbah plastik. Nah itu kan seperti itu juga kalau misalkan dijelaskan di YouTube, oke, nah itu YouTube-nya ada, nanti di IG-nya juga dimunculkan, boleh. Karena itu bagiannya apa? Dari kampanye. Kampanyenya ya kampanye positif agar masyarakat lebih mengenal juga. Gitu. Nah ini kan contoh-contoh kegiatan ketika bicara kemitraan, gitu Bapak Ibu. Jadi ketika bicara kemitraan ini nggak 1-2, tapi banyak kemitraan itu. Dengan PKBM Dinama di Cipageran juga banyak lah ya. Kita sudah beberapa kali pameran ke Jakarta. Itu beberapa barang juga ditopangnya ya kalau nggak berdiri saguling ya Dinama di Cipageran. Gitu. Dulu itu waktu 2017, 18, 19 pamerannya sering. Karena tahun 2020 ada pandemi ya kita mau pameran di mana? Ya, yang berinjip aja ditutup kan ya, jadi nggak bisa. Ini kemudian ini juga sama. Nah, ini kan kegiatan-kegiatan antara melibatkan mahasiswa dan akademisi. Kenapa perguruan tinggi banyak dilibatkan juga? Jadi bukan hanya akademisinya yang bisa menjadi konseptor atau menjadi sumber kajian teoritisnya lah ya, konsepnya, penyusun konsepnya. Tapi juga karena perguruan tinggi punya kapasitas di mana mahasiswa. Gitu kan. Kalau program Citarum Harum misalkan menggerakkan masyarakat, ya masyarakat kan ada yang sedang bekerja, ya, ada yang berurusan keluarga dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa mau tidak mau, gitu. Apalagi mahasiswa yang reguler. Makanya kalau di Citarum Harum waktu KKN tematik yang kita tempatkan ya yang mahasiswa reguler, yang karyawan mah enggak. Ya terus kumaha tuh ayo Pak Lukman ada orang Ciam kelas kalau ada bening Citarum Harumnya pasti tetap aja dinyakin nih. Lah iya lah misalkan Bu Emi yang misalkan orang mana kan jauh susah. Makanya ini yang reguler. Nah ini contoh kegiatan yang juga ketika di sekolah kerjasama dengan Satgas sektor 9 Citarum Harum. Ini juga tuh sama kan sampai ada pameran. Jadi kegiatannya ada, pemerintahnya, regulasinya ada, mahasiswanya ada, masyarakat ada, pameran. Ini juga ada. Gitu. Kenapa maksudnya ada pameran seperti ini? Untuk mengenalkan produk. Untuk mengenalkan produk bahwa
sebetulnya ada hal-hal yang baru gitu yang memang harus diketahui terkait dengan program Citarum Harum atau misalkan program yang lain maka silahkan misalkan dengan masalah sekolah sungai atau misalkan keaksaraan atau misalkan keterampilan apa boleh silahkan ini kemitraan gitu. Nah kemudian yang kita lanjutkan selanjutnya adalah nah ini kita berbicara terkait dengan ekualitas dan partisipasi. Oke lah, sebelum sampai bicara ke ekualitas dan partisipasi, maka silakan Bapak Ibu bila mana ada yang mau di responkan dulu, maka silakan. Bapak, sikapnya belum dibuka ya Pak? Oh iya betul. Oke. Sekarang sebenarnya sudah mulai aktif lagi sikapnya, Bapak Ibu, jadi sudah mulai bisa diakses lagi ya. Oke, sudah silakan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan juga, nggak apa-apa ya. Saya jadi share screen juga karena ini jadi saya suka bingung kalau menjawab pertanyaan mahasiswa. Jadi seolah-olah terlihat bahwa iya mau kadino nawe contoh di bereskeun tuh. Jadi ini dari 23 dari 19 orang mahasiswa nih yang sekarang daring yang hadir. Nah, ini yang ada di sikap hanya ada 16. Jadi 3 orang lagi mungkin belum masuk. Nah, ini yang jadi maksud saya kenapa misalkan ada mahasiswa yang kadang-kadang nilainya belum keluar karena data nilainya berdasarkan jumlah yang ini Bapak Ibu. Gitu. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, tapi saya mah nggak mau cuma daftar nilai, bahaya nanti ketahuan. Oh, si Bapak itu nilainya bahwa nilai iya pada dino sakit ya. Ya, oke silakan Bapak Ibu. Ada yang mau di konfirmasikan dulu? Sudah dibuka ya Bapak Ibu, silakan. Kalau misalkan mau akses, nanti saya buka sampai sore juga saya buka. Sampai jam 3 lah ya, atau jam 5. Sampai menjelang sahur. Mulai buka sahur. Oke, silakan. Tidak ada, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini yang akan coba saya lanjutkan adalah kita bicara tentang ekualitas dan partisipasi dalam pendidikan masyarakat. Kenapa bicara ekualitas? Karena begini, gini loh. Nah, ini permasalahan dalam pendidikan. Permasalahan pendidikan kita tuh lumayan banyak dan lumayan panjang Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi seperti ini sampai banyak masalah dan sebagainya? Karena posisinya adalah apa ya? Ini sama juga ya. Tidak tahu jasanya tetap kurang. Nah, karena permasalahan pendidikan ini macam-macam. Ini yang dihadapinya ada pemerataan, mutu dan relevansi, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Tapi permasalahan ini ternyata didukung juga oleh situasi yang lain. Apa? Masalah iptek. Masalah iptek kan sebetulnya iptek itu nggak selamanya sederhana, nggak selamanya harus iptek harus berkaitan dengan elektronik gitu kan. Pesawat terbang, rudal nuklir, enggak. Ya iptek sederhana tuh yang misalkan yang penempatan apa
yang pemanfaatan itu eh, plastik itu kan yang dilakukan oleh Bening Saguli Foundation oleh Pak Indra Darmawan itu juga sama. Itu sebagai salah satu bentuk dari iptek juga. Dan harus diingat juga bahwa secara antropologi bahwa cangkul, golok, arit itu adalah teknologi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. TTG. Gitu. Cuma mungkin selama ini kita baru tahu oh iya cangkul, tos gitu yang ngumpul gitu. Tapi mungkin tidak mengakar kalau misalkan bahannya kita ganti nggak hanya dari limbah per kendaraan bermotor saja, coba ganti dari baja itu berkualitas, daya tahannya bisa berapa lama. Terus kalau nyangkul kan lama kalau saya pakai cangkul manual. Coba kalau cangkulnya pakai mesin traktor ditambahkan, kira-kira ditambah berapa lama? Itu kan ya Pak Ibu ya. Itu kan jadi eh, salah satu juga cara kita untuk bisa membuat bagaimana caranya teknologi itu bisa berkembang dari hal yang kecil seperti itu. Jadi orang Jepang sebetulnya tidak secerdas yang kita bayangkan gimana juga, tapi karena mereka punya yang disebut dengan semangat kaizen itu loh. Jadi mereka fokus pada hal yang kecil, tapi menyempurnakan hal-hal yang kecil itu. Misalkan, mohon maaf kalau tidak jorok ya. Misalkan Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu datang ke toilet, apalagi pas lagi sakit perut, itu kan suara perang dunia kedua kan sering terdengar. Pating jelebur, pating parepet, itu kan garupa. Nah, akhirnya itu kan membuat orang tidak nyaman. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu datang ke bandara internasional, ke mall, atau misalkan ke toilet yang ada di hotel yang tempat umum seperti itu. Itu kan kalau sampai terdengar suara perang dunia kedua seperti itu kan lumayan kitanya yang asalnya pengen lepas berekspresi gitu kan. Ternyata jadi gimana? Nah akhirnya apa? Orang Jepang. Mereka berpikir gimana caranya ya kalau misalkan di toilet itu memutarkan musik-musik klasik gitu. Tapi ya nggak boleh mah memutarkan kayak kitab suci nggak boleh hitungannya. Tapi maksudnya musik-musik klasik yang instrumen yang kayak energi. Jadi menyamarkan suara perang dunia itu. Jadi orang lebih bebas berekspresi. Nah itu kan salah satu. Kemudian keduanya kendala masalahnya itu adalah saat ini sumber daya air itu kan berkurang. Ya mungkin kalau Pak Iwan mah urang Cipageran cainya ngocor terus. Pak Lukman pomo berani Cihamplas mbak teman, caket Citarum, tinggal nyedot itu di Citarum. Tapi masalahnya untuk beberapa daerah-daerah yang lain, itu kan sumber daya air sudah berkurang. Kenapa berkurang? Karena resapan air dan cadangan air itu udah nggak ada. Dari mana indikatornya? Nah, hitung aja misalkan IKIP Siliwangi misalkan luasnya 3,2 hektar. Harusnya itu 30% itu digunakan sebagai lahan resapan hijau. Lahan green belt, dapat istilah itu green belt atau lahan resapan air. Coba sekarang dibangun komplek perumahan berapa persen coba itu lahan resapan air, ya kan? Kadang di depan rumah aja udah nggak ada pohon karena udah jalan, ya. Tapi begitu ada pohon rindang, mobil nip langsung ngumpul di sana di bawah pohon rindang. Tapi nanam pohonnya susah. Padahal itu yang jadi cadangan water reservation itu kan di sana. Itu yang pertama. Nah, iptek-iptek kecil seperti itu yang harusnya dikenalkan pada masyarakat kita. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Permasalahannya juga sama. Tambah kesini, penduduk kita tambah banyak. Memang sebetulnya situasi kondisi di Indonesia ini kan masyarakat sudah lebih stabil ya. Karena apa? Fasilitas kesehatan sudah lebih bagus, asuransi ada, ya walaupun BPJS kadang ribut. Kemudian juga sarana pendidikan enak lah, mudah terjangkau dan sebagainya. Makanya orang semakin senang, makin mudah lagi. Laju pertumbuhan penduduknya tambah meningkat. Cuma seiring pertambahan laju pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan untuk fasilitas pendukung sarana kehidupan juga tambah besar. Gitu. Iraha coba jalan ke Ciamplas bisa macet. Kemarin saya takziah ke makam almarhumah ibu, Kak Iraha coba itu macet. Kumata karena paksaan kan, walah. Jadi di satu sisi kita berbahagia dengan adanya aksesibilitas yang cukup baik sehingga masyarakat juga lebih mudah mengakses sarana-sarana rekreasi. Tapi sisi yang lain implikasinya itu kemacetan. Kemudian itu baru kemacetan, baru fasilitas jalan raya, belum fasilitas kesehatan, belum pendidikan dan sebagainya.
Terus permasalahan pembelajaran, sama juga permasalahan pembelajaran juga ini jadi tantangan. Gitu. Ini jadi ya luar biasa lah. Ini jadi fokus utamanya ke sini dulu, masalah pembelajaran. Itu baru pendidikan. Nah, baru kita bicara apa yang disebut dengan ekualitas. Ini laki-laki berkualitas tak takut ekualitas. Mohon maaf itu mah memang karena kemarin ada gerakan Hari Perempuan sedunia, jadi feminis sudah mulai berkuat-kuat di sana. Jadi bahwa laki-laki itu jangan takut dengan ekualitas persamaan hak dengan perempuan. Ya siapa bilang takut ya? Nah, laki-laki mah sudah biasa saja kalau misalkan urus urusan rumah tangga. Hanya mungkin ketika perempuan maju harus diingat bahwa ada kodratnya dia nanti sebagai istri dan ibu gitu. Suami juga semaju-majunya tetap nanti juga ada kodratnya dia sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai suami. Ya. Jadi walaupun nanti misalkan Pak Iwan jadi staf ahli gubernur, kan tetap aja nanti kalau dipanggil sama istrinya, "Pak, punten, panggil ke pembalut nyawa ya, nawa ya." Ya, mohon maaf itu. Nah itu equality. Nah disebut equality itu sebutnya apa? Kesamaan status hak dan kewajiban. Itu equality, kesamaan. Kemudian selanjutnya ada ekualitas dalam pendidikan itu apa saja ya? Nah, artinya perluasan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Layanan pendidikan seperti apa? Ya, mau pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi, bahkan pendidikan anak usia dini juga itu kan harus terbuka aksesnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang disebut dengan kualitas itu seperti ini. Gitu. Kemudian apa peran pendidikan masyarakat? Nah ini kita memberikan fasilitasi, moderasi dan ekspansi. Apa ya ekspansi bahasanya? Ya maksudnya adalah ekspansi itu kan bagaimana? Tapi maksudnya bahwa pendidikan masyarakatnya harus memberikan fasilitas pendukungnya. Fasilitas pendukungnya dalam bentuk apa ya? Berbagai macam. Fasilitas pendukung itu ada misalkan sekolah-sekolah yang formal, moderasi sebagai penyembatan. Gitu. Kemudian ekspansi yang memperluas. Ya Bapak Ibu, jadi banyaklah sekali. Nah, ketika bicara tadi ada ekualitas, kemudian ada partisipasi. Ini sangat penting Bapak Ibu dalam pendidikan masyarakat. Ada ekualitas dan partisipasi. Ini pengertian partisipasi banyak lah, Bapak Ibu nanti bisa dibaca. Yang jelas keterlibatan atau melibatkan diri itu partisipasi. Nah, bentuk-bentuk partisipasinya juga ada. Ini terdapat dari FND, ada partisipasi vertikal, partisipasi horizontal. Kemudian ini juga sama, macam-macam. Banyak partisipasi itu Bapak Ibu. Nah, bentuk-bentuk partisipasi, misalkan ini contoh dalam layanan kesehatan, health service contohnya. Ya, ada manpower, ada money, ada material, ada mind atau ideas. Mind itu pikiran, sumbangan ide. Kita kan selama ini kan kieu. Padino bari ngiring ngaronda moal. Aduh, Mbak Pitu karasan sibuk pisan ya. Kumaha tuh Padino? Siap abdi pokon mah sumbangan kae ngaliwat anu ngaronda. Kadang-kadang ya. Ini juga sama, ini motor ke Konsubrata. Nah ini motivasi partisipasi. Jadi kenapa harus ada motivasi partisipasi? Harus kita ketahui juga. Karena orang akan berpartisipasi kalau ada motivasinya, dorongannya. Macam-macam. Ada karena ada organisasi, kalau ada manfaat langsungnya, ada kontraknya, macam-macam manfaatnya. Modelnya. Nah ini model partisipasi menurut Habli ini sama, ada manipulative participation, ada passive participation, ada participation by consultation, ada participation for material itu, kemudian fungsional participation banyak, sampai ke 7, oke, banyak Bapak Ibu terkait dengan bicara partisipasi. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat juga sama. Ini sama. Misalkan, ayo Bapak Ibu partisipasi dalam bidang misalkan kita membersihkan Sungai Citarum. Ya. Naonan membersihkan Sungai Citarum. Nah, saya mah ayeuna ge kudu ngider heula berieu jualan.
kayak beres leader kudu ngurus di imah. Ini dari faktor apa? Mungkin faktor itu. Gitu kan. Faktor mata pencaharian juga, faktor pendidikan juga banyak. Nah, ini contoh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Banyak Bapak Ibu. Makanya dulu namanya PLST, pendidikan luas sekali. Ini saking luasnya bingung ntar di belah mana PLST. Nah, baru gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini contoh lembaga pendidikan. Ini yang formal, non formal, ini yang informal. Dan banyak contoh yang lain. Daycare. Nah, ini juga contoh banyak partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan di sekolah juga bisa banyak sekali. Jadi kita bicara partisipasi itu bukan hanya satu atau dua kasus Bapak Ibu, tapi memang sangat banyak sekali ya Bapak Ibu yang harus dipersiapkan, kemudian harus diperjelas dan sebagainya Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ini kita baru kuliah berapa pertemuan itu Bapak Ibu ya? Baru 5, 6, 7? 6. 7. Tapi slide-nya 6 ya, saya 7 kan ya. Ini sudah sampai 88 slide. Sudah PowerPoint. Waduh, lumayan panjang ternyata ya Bapak Ibu ya. Baik, itu yang berkaitan dengan konsep dasar pendidikan masyarakat Bapak Ibu. Terutama kaitannya antara partisipasi tadi dengan ekualitas, kemudian juga dengan kemitraan. Pak, memang kemitraan ini sangat penting ya Pak untuk ekualitas dan sebagainya juga. Ya, karena pendidikan masyarakat ini nggak bicara satu kajian Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa berbagai kajian. Banyak sekali kajian-kajian yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Maka dari itu mudah-mudahan dengan perkuliahan ini nanti Bapak Ibu bisa memahami kira-kira nanti untuk lapangan-lapangan profesi yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat seperti apa. Itu ya, Bapak Ibu. Sebetulnya itu lebih ke sana sih arahnya. Lebih ke sana. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu bila mana ada respon dulu. Ini sudah 9:57. Masih ada 3 menit lagi kalau misalkan mau ditanyakan. Ya baik, tidak ada karena pagi hari biasanya mungkin Pak Iwan teh Pak Sofyan ya udah siri-siri weh. Soalnya biasa ti sahur ya tidur deh. Ya. Oke lah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti materi seperti biasa akan saya share di Google Classroom Bapak Ibu ya. Dan untuk kehadiran tadi sudah dibuka juga. Nah, silakan yang sudah jalan di internetnya boleh nanti segera diakses saja ya agar nanti bisa segera mungkin saya sampaikan. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas diskusinya pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Dan semoga juga tetap Bapak Ibu ya, nanti juga kita nggak boleh mudik Bapak Ibu, tapi kalau wisata boleh. Jadi nanti kalau ditanya Pak Lukman mau mudik kemana? Saya mah nggak mudik, tapi mau wisata ke rumah orang tua. Ya. Terus juga nanti Pak Lukman boleh ke rumah orang tuanya pakai bus pariwisata. Oke lah. Dan sebetulnya mah katanya fenomena mudik itu hanya ada di Indonesia. Ini sudah lama kok kajiannya di perguruan ini sudah beberapa kali itu kajiannya memang sudah lama bahwa mudik itu fenomenanya hanya di Indonesia. Ya. Dan sebetulnya kalau misalkan nggak mudik juga nggak apa-apa. Cuma kalau liburan ya mainlah ke rumah ke orang tua gitu. Kan silaturahminya. Cuma kan adik kita mah kan sudah Ramadan sebulan gitu pas Idul Fitri teh segala dihabeunkeun teh beningannya. Baju lebaran numpang mahal gitu kan segala rupa sepatu alalanya beres we sawal nanti Idul Fitri nanti nah tidinya we baru aduh ya kamar teh nyicil kasih ceur onah eta can kabayar katanya seperti itu katanya dulu kajian-kajian itu fenomena mudik itu memang hanya ada di Indonesia. Dan kita juga tentu diingatkan juga dengan kasus yang ada di India saat ini Bapak Ibu ya. Ternyata di India masih ada lonjakan COVID juga. Mudah-mudahan kita tetap stabil, mudah-mudahan masyarakat kita bisa tetap disiplin juga. Ini belum tuntas, walaupun sudah ada vaksin itu tidak berarti kita
nggak jadi kebal 100% karena Bu Atalia yang istrinya Pak Ridwan Kamil juga tetap sudah divaksin, masih bisa positif juga Ya. gitu. Cuma mungkin bebannya nggak seberat yang belum divaksin. Ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan mah nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Teman-teman tetap semuanya sehat, semuanya dimudahkan. Kalau yang nggak mudik ya pakai video konferen aja lah. Nanti mudiknya jadi mudik online kan sekarang segala macam jadi sedang online juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Billahi hidayah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga. Pak Iwan, Ya, Bu Pera, jadi bisa mudik nggak ya saya? bisa. Kan mau wisata ke orang tua. Iya, takut ya. Perlu dijemput sama Pak Lukman. Jemput pakai helikopter, Pak. Mudik itu tidak boleh, Bu. Tidak boleh pakai kendaraan pribadi. Jadi kita naik angkot aja. Ada Iya, nggak terlalu ngerti saya ini. Pagi Pak Erwin. Ayo kita mulai presentasi.